Tapi ada titik akhirnya, misalnya yang kita bantu kok malah begitu ya. Kalau seperti semua alat, kalau kita tidak tahu fungsinya, pasti makainya kelebihan atau kekurangan. Tapi kalau kita tahu fungsi utamanya, Baik, iya teman-teman, saya yang tugas kampanye biar bukunya laku. Jadi saya meyakinkan kepada teman-teman buku ini sebetulnya sangat bisa dibaca untuk kalau membaca cepat ya, untuk selesai sehari itu bisa. Karena bukunya walaupun judulnya filsafat dan kebahagiaan, dua kata, bukan dua kata lucu ya. Dua kata yang berat gitu ya, satu filsafat, satu kebahagiaan. Tapi kita tuh bukunya Pak Faiz tuh ini, kalau teman-teman baca teksnya, teman-teman tuh bisa bayangin suara Pak Faiz tuh loh, ngerti nggak? Jadi kayak kita tuh langsung bisa kayak Pak Faiz lagi ngomong gitu. Jadi artikulasi kita tuh kayak Pak Faiz yang nuturi lewat teksnya kalau baca buku ini. Baik, tapi jadi malu juga kalau saya bilang sehari bisa selesai. Karena siapa Pak yang mengulang membaca 200 kali diulang-ulang tokoh filsafat yang ada di dalam buku ini ya? Al-Ghazali apa Al-Farabi ya Pak ya? Al-Farabi. Al-Farabi ya, iya. Itu tuh katanya satu bab dalam buku diulang 200 kali. Kalau kita kan enggak ya. Mending menonton yang lebih saya mau memakai satu istilah dalam buku ini, mending menonton hal yang bikin kita nikmat. Karena teman-teman ternyata setelah membaca buku ini, hal-hal yang menurut saya itu adalah sumber kebahagiaan, ternyata itu bukan sumber kebahagiaan. Karena ternyata itu hanya sumber kenikmatan. Gitu. Jadi hampir semua tokoh yang ditulis di dalam buku ini, pemikiran-pemikirannya itu membedakan istilah kenikmatan dengan kebahagiaan. Apa ya Pak ya bedanya ya Pak, kenikmatan dengan kebahagiaan Pak? Nih, saya jawab sebisanya ya Mbak. Ya harus bisa Pak. Jadi dia di hampir semua tokoh yang ada di situ membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Tidak dalam arti sama sekali bertentangan, tapi kenikmatan itu jenis kebahagiaan mungkin sederhananya yang paling awal atau paling rendah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pleasure. Kalau di Plato itu mungkin bagian dari perut ke bawah, itu simbolnya dia. Namanya tumos kalau tidak salah istilahnya ya. Jadi hidup itu ya harus nikmat, tapi jangan berhenti di kenikmatan. Nikmat itu membahagiakan, tapi kebahagiaan yang durasinya paling singkat. Ya nonton TikTok tadi kan nikmat, seneng. Tapi kan senengnya sebentar. Beda dengan nikmatnya ilmu misalnya, lebih panjang durasinya. Kita paham sesuatu, ada momen aha, momen eureka. Wah iya ya, ngerti itu durasinya lebih panjang. Di sini minum misalnya atau makan nyemil itu nikmat. Tapi setelah selesai makan nanti pulang lupa. Tapi di sini paham sesuatu, teman-teman dapat sesuatu dari Mas Abrang, paham sesuatu, itu kan dibawa sampai nanti pulang. Nikmatnya masih terasa. Jadi bahagia itu ada durasi yang lebih panjang dibandingkan sekedar kenikmatan. Tapi juga jangan nyari tidak nikmat. Tapi ngertilah batasnya sampai titik mana berhenti dalam kenikmatan, terus kita naik level lebih tinggi. Makanya istilahnya di situ baik Al-Farabi maupun Plato maupun siapa? Imam Ghazali itu menyebutnya penuhi tapi sampai titik batas cukup saja. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau untuk kenikmatan. Kenikmatan apapun. Karena kalau lebih ya mutah jadi tidak enak. Seenak-enaknya makanan itu ya
Kalau terlalu banyak juga muntah. Atau kurang, kalau kurang ya lapar. Semoga yang hadir malam hari ini sudah makan malam semua. Belum ya? Ya Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa, di sekitar-sekitar depan situ banyak angkringan, banyak warung. Monggo saja. Tapi nanti kalau makan jangan lebih. Pas saja, itu lebih nikmat. Makanya kan ada hadis itu, makanlah saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ketika makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, di situ nikmatnya paling besar. Nah, setelah itu berhenti. Kalau sudah terpenuhi, kata Plato, yang bawah perut itu boleh mulai mikir cita-cita. Boleh mulai bikin target ini, target itu. Durasi bahagianya lebih panjang. Achievement itu jauh lebih panjang durasi kebahagiaannya. Jadi teman-teman misalnya sudah seneng terus, wah sekarang saatnya bikin makalah, saatnya nulis skripsi biar cepat lulus. Ini dalam rangka achievement untuk mencapai sesuatu. Kalau sudah tercapai, bahagia jauh lebih panjang daripada kenikmatan tadi. Meskipun nanti ada yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Contribution itu berbagi. Tidak sekedar saya yang berkualitas hebat mencapai sesuatu, tapi saya juga berbagi kebahagiaan, berbagi kesuksesan pada sesama. Ya nanti di teorinya Imam Ghazali kelihatannya ada lagi yang puncaknya lebih tinggi, namanya ultimate good. Ultimate good, kebahagiaan puncak, mungkin mirip-mirip kalau dalam agama dengan istilah ikhlas. Ikhlas itu disebut membahagiakan dalam durasi yang long lasting. Dia paling panjang. Orang ikhlas itu tidak ada kecewanya. Kalau kita di contribution itu membahagiakan, sangat panjang. Tapi ada titik akhirnya. Misalnya yang kita bantu kok malah begitu ya. Saya sudah bantu-bantu, dia malah mengkhianati saya, ngomong jelek tentang saya. Terus kita berhenti bahagia. Tapi kalau awalnya kita sudah ultimate, sudah ikhlas, ya meskipun yang saya bantu begitu, ya monggo saja. Wong saya ndak pamrih untuk dibales, ndak pamrih untuk diberi kebaikan yang sama. Nah itu jauh lebih long lasting. Jadi itu mengilustrasikan bahwa di empat-empatnya bahagia itu ada hierarkinya. Jadi ada levelingnya. Ya lagi-lagi mungkin konteksnya teman-teman bisa beda. Ya, tapi itulah yang disampaikan oleh empat tokoh ini. Yeah. Pak, di dalam buku ini dijelaskan yang membedakan teori kebahagiaannya Plato dengan teori dari pemikir lainnya, tiga lainnya. Kalau Plato itu kebahagiaannya individu ya. Jadi mencukupkan, terlalu individualistik gitu. Kemudian yang tiga itu yang Al-Farabi bahkan punya teori tentang kebahagiaan sosial. Jadi kita tidak bisa bahagia kalau sekitar kita nggak bahagia. Bahkan levelnya itu satu desa harus bahagia, kemudian satu kota harus bahagia, satu negara juga harus bahagia gitu Pak. Kenapa wataknya filsafat barat gitu ya, mungkin juga apakah ada kaitannya gitu Pak, kebahagiaan yang nafsi-nafsi itu dengan yang kalau yang tiga lainnya, kenapa kalau bahagia itu harus bareng-bareng radi PDW gitu Pak? Ya karena memang alirannya beda. Kalau Plato memang agak idealis, individual. Sementara Al-Farabi itu kan filsafatnya tidak ada bicara tentang teologi, tidak ada bicara tentang individu. Beliau juga punya filsafat khusus tentang negara. Beliau nulis Ideal State Madinah Al-Fadilah, Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah, tentang bahwa ada bentuk negara ideal yang itu akan sangat membahagiakan. Jadi kebahagiaan seseorang itu tidak hanya berhubungan dengan dirinya, tata diri. Tapi kalau sekelilingnya kacau juga sulit kita bahagia. Kemarin lihat debat, lihat situasi kampanye macam-macam, itu kan kita diakui atau tidak ada gelisahnya, ada tidak puasnya, ada ganjelan-ganjelannya. Jadi sekeliling kita tidak memuaskan, tidak membahagiakan, juga kita tidak bahagia. Maka di Al-Farabi sosial itu juga mempengaruhi pada kebahagiaan kita. Makanya Al-Farabi punya ranking
negara. Kalau di Al-Farabi ranking itu negara paling ideal namanya negara fadilah. Jadi negara utama. Nanti di bawahnya ini lawannya ada negara jahilah. Itu kebalikannya. Kalau yang utama itu hidup dengan ideal-ideal yang membahagiakan, kalau jahilah itu hidup nyaman dalam kekacauan, dalam keburukan. Jadi menariknya dua-duanya ini stabil sebenarnya, perasaannya sama nyaman. Cuma yang satu nyaman dalam keburukan, kacau seneng, rusak tapi kita gembira. Itu jahilah namanya. Nah, nanti di bawah itu ada fasikoh. Fasikoh itu sebenarnya sistemnya harusnya membahagiakan, tapi prakteknya orangnya ngaco. Sehingga jadinya tidak bahagia. Itu namanya fasikoh. Ada namanya mutabadilah. Mutabadilah itu negara yang harusnya bahagia, wong ya sumber daya alam, sumber daya apa-apanya luar biasa, tapi malah susah. Jadi harusnya dia fadilah malah jahilah, itu namanya mutabadilah. Bolak-balik. Dan yang paling bawah negara yang statusnya dhollah, negara yang sesat. Jadi negara yang perjalanannya tidak kurva ke atas, tapi anjlok ke bawah terus, itu negara yang sesat. Jadi itu menarik analisisnya Al-Farabi. Saya tidak tahu kira-kira negara kita itu ada di mana dari 5. Jadi saya kemarin ada yang tanya begitu, kalau Indonesia ada di mana ya Pak? Ya mungkin dibuat 5-5-nya juga bisa lah, tinggal alasannya aja dibikin. Kita tinggal kita cari mananya, argumen bisa dibuat. Mau pro apa kontra, mau Tergantung lembaga iya, tergantung kita mau bikin yang mana lah bisa. Tapi ini menarik karena berhubungan dengan kebahagiaan kita. Jadi sisi sosial hidup ini berkaitan juga dengan kebahagiaan kita, tidak hanya sisi individualnya. Itu yang mungkin di situ ada komentar, oh berbeda dengan Plato, ternyata di Al-Farabi dimensi sosialnya juga. Agak kuat juga aspek sosialnya di Ki Ageng Suryo Mentaram. Di Ki Ageng Suryo Mentaram itu bahkan sosial itu ndak harus seluas negara. Dengan pasangan kita saja itu bisa anjlok kebahagiaan kita. Makanya Ki Ageng Suryo Mentaram itu punya rumus, menikah itu syaratnya 4 apa 5 di situ. Yang satu podo uripe, yang 2 podo menungsane. Iya, yang ketiga lanang karo wadon, yang keempat podo geleme. Itu kan kelihatannya unik, lucu, tapi di balik itu ada makna yang menurut saya ya menarik juga. Yang pertama podo uripe, menikah itu sama-sama dengan orang yang hidup, jadi menyala, bergairah untuk menjalani hidup ini. Jadi tidak yang satu lemes, pasrah, pasif, yang satu semangat atau podo lemes kita. Jadi rumah tangga kelemar-kelemar. Jadi saya putus asa, kamu putus asa, berarti kita sama ya. Yuk kita menyatukan keputusasaan kita. Ya, itu maka harus sama-sama hidup podo uripe, terus podo menungsane. Manusia dapat manusia. Sama-sama punya value, sama-sama punya pegangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sama-sama menungsani. Nanti di beberapa naskahnya Ki Ageng itu ada ilustrasi disebut manusia itu kalau dewasa, disebut dewasa itu yang akal budinya hidup. Jadi makanya istilahnya menarik. Kalau di Jawa itu istilah wis Jowo. Kalau belum dewasa disebut durung Jowo. Ya karena beliau filosof Jawa. Kemudian juga lanang karo wadon. Lanang karo wadon itu mungkin simbol saling melengkapi. Jadi karena ini berpasangan dan tidak mungkin sama persis, masing-masing ada kelemahan, kelebihannya saling melengkapi dan sama-sama mau. Jadi kualitasnya lengkap sih, kalau tidak mau ya tidak nyambung. Sama-sama siap, sama-sama mau. Ini salah satu ilustrasi bahwa kebahagiaan ternyata ya ada dimensi sosialnya juga.
Tidak cukup saya membereskan diri saya sendiri. Kayak kemarin yang laris itu kan stoikisme itu. Kamu menyakitiku, kalau saya tidak merasa sakit mau apa kan ngono. Koyo ya ya oh bisa. Senengnya Caca hari ini kan itu. Wah, hype sekali kan kemarin stoik itu. Kalau orang hari ini menyebutnya kalau ndak hati-hati jatuhnya jadi toxic positivity, istilah hari ini ya. Jadi toxic positivity itu sakit tapi ndak ngaku ah positif kok ini. Ah hebat kayak ngono kuwi. Jadi malah sulit. Sakit kalau ndak ngaku sakit ya ndak akan berobat. Jadi maka iyalah. Mungkin maunya sebenarnya ndak begitu sih. Yo sakit yo ngaku saya sakit sih, tapi yo saya siaplah menerima sakit. Wong hidup ini memang ada senengnya, ada sakitnya, normal saja begitu. Itu maksudnya itu. Tapi sama teman-teman kan sering dimaknai sebagai kayak tadi, mati rasa. Kamu menyakitiku, kalau aku ndak sakit ya ndak terasa. Itu namanya mati rasa. Sakit ya sakit saja. Nanti dicari obatnya. Nah, ini dimensi sosialnya sebenarnya. Kebahagiaan. Baik, itu Mbak Galis. Sudah diupload di TikTok langsung FYP loh. Baik. Mas Abrang tak kayak pertanyaan sing angel banget, Mas. Jadi tadi ini angel lagi pertanyaannya. Ini sebelum arek-arek ini curhat, karena mereka semua datang ke sini tuh untuk curhat sebenarnya. Saya tahu. Curhatnya mesti dowo-dowo kayak loh. Semua kalau ketemu Pak Faiz tuh ujungnya curhat. Nah, Mas, yang susah itu sebetul gini. Tadi Pak Faiz ngendikan kenikmatan itu jadi nggak nikmat lagi kalau kelebihan gitu ya. Kesitian kata Ki Ageng juga nggak nikmat gitu ya. Jadi sak cukupe. Ngerti cukupnya itu hitungannya gimana nih orang matematika? Itu paling susah loh. Gampang. Soalnya saya merasa selalu kurang. Itu influencer itu hartanya sudah banyak sekali tapi kayaknya tidak pernah cukup ya guys ya. Itu gimana ya itu ya? Oke. Karena tadi saya disebut sebagai budayawan, saya akan menjawab pertanyaan ini dari sudut pandang biologi. Apa bungane? Eh, hidup itu sama. Yang kita alami ya gini-gini aja. Sudut pandang yang bermacam-macam itu kadang-kadang menemukan sinkronisitinya yang menarik. Sudut pandang biologi, sudut pandang pengalaman, menyimpulkan dari akal dan seterusnya. Ini semua teori yang cerita yang diceritakan Pak Faiz ini saya tadi melihat dari sudut pandang beda. Itu sangat jelas dari sudut pandang biologi. Kalau Anda mencari itu ada namanya 4 hormon kebahagiaan. Hormon pertama yang disebut sebagai dopamin. Dopamin itu yang pendek-pendek, kebahagiaan kesenangan yang pendek. Ini akan pengen terus nih dopamin. Anda kalau lagi kurang dopaminnya, buka sedikit dopamin. Dopamin itu biasanya keluar kalau sesuatu yang baru atau mencapai sesuatu, dopaminnya keluar. Umurnya sangat pendek juga, makanya pengen terus. Nah, dopamin. Persis, aku mau guyang-guyu, cah biologi berarti sing metu iki. Ada lagi hormon yang disebut sebagai serotonin. Serotonin itu juga kebahagiaan, tapi yang diambil dari lingkup sosial. Kalau dia like-nya banyak, jadi lebih bahagia. Kalau dia disetujui keberadaannya sama masyarakat, jadi bahagia. Jadi kebahagiaannya bergantung juga pada keadaan sekitarnya. Itu yang nge-track di tubuh namanya serotonin. Ada lagi kebahagiaan yang datang dari kesakitan yang sangat tinggi. Itu disebut sebagai endorfin. Itu biasanya di sini ada yang senang lari nggak? Pelari itu. Ada yang disebut sebagai runner high. Lari kalau udah capek banget sampai titik tertentu, itu jadi nikmat banget rasanya. Jadi kesakitan yang sangat itu bisa menghasilkan sesuatu yang deket-deket sama kesenangan, sama kebahagiaan itu. Itu karena dari biologis hormonnya menghasilkan itu. Dan yang terakhir yang umurnya paling panjang itu yang disebut sebagai oksitosin. Itu yang biasa diasosiasikan dengan cinta, diasosiasikan dengan kebahagiaan memberi. Itu paling panjang tapi
apa namanya, ada ujungnya juga. Nah, sekarang seberapa cukup? Kan pertanyaannya tadi gitu. Seberapa cukup itu kalau kita tahu fungsi asalnya dari hormon itu seberapa, untuk apa sih sebenarnya? Kalau seperti semua alat, kalau kita tidak tahu fungsinya, pasti makainya kelebihan atau kekurangan. Tapi kalau kita tahu fungsi utamanya, kemudian kita tahu cukupnya seberapa, kita gunakan untuk apa. Tadi yang biasanya jadi masalah itu urusan kesenangan itu. Urusan kesenangan. Tadi kalau kasusnya adalah sudah kaya, pengen kaya lagi, itu kasusnya bukan kasus dopamin itu. Itu bisa kasus serotonin atau kasus apa oksitosin. Itu masalah berbeda. Nanti kita ngomong tentang kesenangan dulu. Ini berarti kasus dopamin. Kesenangan-kesenangan kecil. Dalam sudut pandang biologi, ya sebagai budayawan kayak ngomong biologi. Jadi sudut pandang biologi, kalau kita pengen sesuatu, misalnya Anda lapar, terus pengen makan, butuh langkah di situ. Butuh langkah buka kulkas, matur nuwun. Buka kulkas, motongin bumbu, ngidupin kompor dan seterusnya. Itu multi step. Gimana manusia atau makhluk hidup bisa meneruskan multi step sampai tujuan itu tercapai? Nah, di situ dopamin bekerja. Anda berdiri, buka kulkas, dopaminnya ngocor sedikit. Ngambil, motongin, selesai, ngocor sedikit. Nah, itu dopamin itu gunanya utama adalah membawa kita tetap ada semangat sampai pada sebuah tujuan tertentu. Jadi kalau kenikmatan hanya untuk menghilangkan kebosanan, itu nggak akan ada ujungnya. Karena kebosanan akan ada terus. Tapi kalau kenikmatan digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, tujuannya bukan lagi kenikmatan loh. Nanti ada recursive loop di situ. Misalnya saya pengen lulus kuliah cepat. Ketika Anda ingat itu, ketika selesai belajar, lego mesti, wes aku nguyak satu langkah ning cita-citaku, satu langkah ning cita-citaku. Terus jadi nyambung sama kalau Jawa eling lan waspada, eling adalah tujuannya, waspada adalah perjalanannya. Ketika waspada menuju apa yang kita tuju, kita menggunakan senjata dopamin tersebut, kenikmatan kemudian menjadi budak kita, bukan jadi master kita. Kita bukan pengen memenuhi kenikmatan, tapi kita menggunakan kenikmatan untuk menuju sesuatu yang memang kita secara akal kita ingin capai, kan gitu. Jadi cukupnya sampai itu tercapai. Jangan sampai kenikmatan itu menjadi master, tapi dia menjadi budak untuk membawa kita punya energi terus-menerus, selangkah demi selangkah. Kalau Anda sudah capek, biasanya gini. Kalau sekolah capek, dan orang yang gampang capek sekolah itu karena nggak tahu cita-citanya sekolah untuk apa. Kalau dia tahu untuk apa, dia mengingat cita-citanya, akan mudah bouncing. Saya waktu itu salah satu penelitiannya, bukan penelitiannya, observasi. Itu ketika puasa. Puasa itu katanya menahan hawa nafsu. Oke, tak tahan hawa nafsu, isunya pengennya nesu-nesu terus. Oke. Mau ngeleh, gampang nesu tuh ini. Oke. Tapi ketika marahnya ditahan, jadinya ngantuk. Karena tidak ada ekspresi ini. Terus, kita semua ini mekanisme manusia yang sama loh. Tapi tukang becak, pekerja-pekerja itu dari pagi sampai sore tidak berhenti, bekerja terus-menerus tanpa ngalami ngantuk. Lanjut terus dia. Saya bertanyalah kenapa kok bisa menjalankan itu terus. Salah satu yang dipegang adalah, loh saya melakukan ini demi anak. Saya melakukan ini mau menghidupi keluarga. Nanti keluarga saya makan apa kalau saya tidak bekerja? Artinya dorongan dari badan, kesusahan itu semua menjadi nikmat ketika dia tahu bahwa ini menuju sesuatu yang lebih besar. Orang yang dalam perjalanannya gampang patah, artinya sebenarnya dia tidak tahu tujuan besarnya mau kemana. Efeknya muter-muter di situ, terus overthinking, terus apa-apa salah, baru butuh healing. Healing apa? Healing itu karena tidak bisa menggunakan alat yang dia miliki. Kan manusia kan lahir dengan alat yang namanya biologis, badan biologis. Ada mekanisme yang luar biasa yang tidak kita pahami nih. Bisa ngelawan penyakit, bisa membuat kita termotivasi, bisa membuat sedih. Segala macam itu alat yang kalau tidak bisa digunakan dengan baik, pasti justru akan melukai diri sendiri. Seperti pegang pisau, kalau salah megang ujungnya, bukan
dipakai alatnya malah terluka tangannya kan gitu. Itu analogi yang menurut saya sama seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu gunanya dopamin, kita tahu gunanya serotonin, kita tahu gunanya endorfin, dan kita tahu gunanya oksitosin, menurut saya kita akan bisa menggunakan alat-alat itu dengan benar dan tahu cukupnya kapan. Karena tidak ada rumus universal cukupnya seberapa. Tiap orang pasti berbeda. Ada yang tujuannya bisa tercapai 5 tahun, dia harus menjaga itu 5 tahun. Ada tujuan-tujuan yang cuma setengah jam harus selesai. Itu juga makanya cukupnya kapan juga berbeda. Artinya kalau ngomong garis bawahnya, ketika kita sudah bisa memakai semua alat itu menjadi budak kita dan bukan master kita akan bisa tahu persis cukupnya seberapa. Ngaten jawabannya. Iya. Ngaten, Wan. Pertanyaan yang kedua sebetulnya saya mau nanya lagi tapi ternyata udah termasuk dijawab ya.